Saudari-saudara, bersua lagi dengan saya Romo Kristoforus Wahyu Triharyadi SCY dalam seri katekese dari Rumah Dehonian. Tema yang kita dalami kali ini adalah Kristus Yesus yang kita lihat dalam lilin Paskah. Jadi kita akan membahas tentang lilin Paskah, dan kita tahu lilin Paskah merupakan salah satu simbol rohani dalam tradisi Katolik yang cukup terkenal. Untuk itu mari kita simak seri katekese ini. Aku cari keliling sana yang ada ini. Aduh, kita nggak dapat keluar rumah untuk beli lilin. Padahal yang mau ulang tahun udah mau datang. Pakai ini aja lebih mantap, lebih keren, lebih oke Sembarangan kau. Ini lilin Paskah, punya arti khusus. Lebih baik kita tanya aja sama Romo Wahyu daripada kita keliru. Oke. Saudari-saudara, tentu kita ingat apa yang terjadi pada Vigili Paskah atau Sabtu Suci Malam Paskah. Dalam perayaan itu imam, bisa juga seorang diakon, memberkati sebuah lilin. Nyala api lilin diambil dari bara yang baru saja diberkati. Dan kemudian lilin itu diarak ke muka menuju altar. 3 kali sang diakon atau imam menyerukan Kristus cahaya dunia. Kemudian lilin-lilin kecil milik umat dinyalakan dari nyala lilin yang tadi diberkati itu. Sehingga seluruh ruangan akhirnya dipenuhi dengan cahaya lilin-lilin kecil yang terang benderang. Setelah ditempatkan di dekat altar, imam atau diakon kemudian melambungkan pujian Paskah atau eksultet. Berdiri tepat di sisi lilin Paskah tadi. Jadi sebaiknya kita tidak pakai lilin ini untuk lilin ulang tahun ya? Iya, ini memang bukan untuk lilin ulang tahun. Ini kan lilin Paskah. Bagi orang Kristiani, dari namanya saja sudah ketahuan bahwa lilin ini punya makna penting. Ini menyangkut kesengsaraan, wafat, kebangkitan, serta kemuliaan Tuhan Yesus. Jadi ini bukan untuk lilin ulang tahun. Ada 4 hal yang bisa kita petik dari lilin Paskah. Yang pertama tentang kemanusiaan Yesus. Kita tahu ya, lilin itu dibuat dari materi dunia dan akan meleleh ketika lilin itu dinyalakan. Demikian pula dengan Yesus. Yesus adalah yang ilahi, anak Allah yang tunggal, menjadi manusia, sama dengan kita. Dan ia sungguh-sungguh bekerja dengan tangannya, berpikir dengan pikirannya, mengasihi kita dengan hatinya, bertindak dengan seluruh energinya sebagai manusia. Maka dia pun mengalami kematian. Tetapi lihatlah, dalam kemanusiaan Yesus seperti lilin yang dibuat dari materi dunia lalu meleleh dalam diri Yesus yang juga akan mengalami penderitaan dan kematian, itu menyinarkan terang ilahi. Lalu yang kedua, kita bisa melihat dari lilin Paskah bahwa Yesus Kristus adalah terang dunia. Kita ingat dalam prolog Yohanes, Yesus itu adalah terang yang datang ke dunia untuk mengusir kegelapan. Dan kita tahu kematian Kristus yang dilanjutkan dengan kebangkitan menunjukkan bahwa kuasa Kristus lebih unggul, lebih powerful di atas kematian. Yesus sungguh-sungguh menerangi manusia sehingga manusia dilepaskan dari kegelapan dosa. Kalau kita perhatikan dalam eksultet atau pujian Paskah, kita akan menyimak dengan baik apa yang dinyatakan dalam eksultet tentang Kristus adalah terang dunia. Cahaya suci malam ini mengusir kedurhakaan, membersihkan orang yang berdosa, mengembalikan kesucian kepada yang jatuh, menghibur yang berduka cita. Semoga lilin ini
yang diberkati demi penghormatan Bapa pada malam ini, bernyala terus untuk menghalau kegelapan. Semoga nyalanya digabungkan dengan sinar bintang kejora, dengan kejora sejati itu yang tak kunjung terbenam, yang telah terbit dari alam maut dan menyinari umat manusia dengan seri cahayanya. Dialah Yesus Kristus Putra Bapa, yang bersama dengan Bapa dan Roh Kudus hidup dan berdaulat kini dan sepanjang masa. Amin. 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 Lalu yang ketiga, dari lilin Paskah ini kita mengenal bahwa Kristus adalah penguasa waktu. Perhatikan saja dalam hiasan lilin Paskah. Di situ dikatakan Alfa dan Omega, dan juga dituliskan angka-angka tahun yang ingin menyatakan tentang Yesus itu abadi, Yesus itu kekal, dan dia menguasai awal dan akhir. Setiap tahun di mana kita merayakan Paskah, Kristus senantiasa memberkati dan waktu ada dalam genggamannya. Lalu yang keempat, Kristus adalah kurban. Perhatikan saja dalam hiasan lilin Paskah. Kita akan menemukan hiasan anggur dan gandum, lalu juga gambar anak domba. Kita tahu bahwa itu semua mengungkapkan pengorbanan Kristus di altar dan juga pengorbanan Kristus di salib. Dan Yesus bersedia menjadi makanan bagi kita, menjadi santapan rohani bagi kita, mengorbankan hidupnya demi kelangsungan hidup kita sebagai anak-anak Allah. Maka dari situ kita sudah tahu Kristus adalah kurban yang memberikan kehidupan kepada kita. Jelaskan lilin ini kenapa disimpan, bukan untuk ganti lilin ulta bro. Dengarkan itu bro. Mam, lilin Paskah ini dinyalakan dari malam Paskah sampai Pentakosta. Jadi selama 50 hari lilin ini terus dinyalakan. Dan setelah itu memang harus disimpan untuk kepentingan pelayanan sakramental. Jadi memang lilin Paskah setelah masa Paskah itu disimpan. Pada saat-saat gereja memberikan sakramen baptis, lilin ini akan ditaruh lagi, dinyalakan, dan biasanya lilin-lilin baptis akan dinyalakan dari lilin Paskah. Maka ini digunakan pada saat pembaptisan. Dan ini kita tahu di parok itu bisa dalam 1 tahun beberapa kali melakukan pembaptisan. Jadi lilin ini digunakan untuk sakramen pembaptisan. Lalu yang kedua, lilin ini juga dipakai pada peristiwa-peristiwa kematian, khususnya pada misa requiem. Biasanya lilin ini ditaruh dan dinyalakan di dekat jenazah yang disemayamkan di kapel atau di tempat-tempat tertentu. Lalu lilin itu dinyalakan untuk menandakan bahwa dia yang wafat, dia yang meninggal itu sekarang juga disatukan dengan kematian Kristus dan akan juga disatukan dalam kebangkitan Kristus. Maka lilin ini dipakai dalam peristiwa-peristiwa kematian. Terima kasih Romo atas penjelasannya. Jadi saudara yang terkasih, semoga penjelasan tentang lilin Paskah tadi membuat kita semakin bersyukur tentang hidup Kristen kita. Bahwa hidup kita itu bukan masalah dosa dan hukuman saja. Hidup di dunia ini bukan perkara kemalangan akibat dosa Adam dan Hawa, tetapi hidup di dunia ini adalah perkara bagaimana kita menyinarkan terang Kristus kepada sesama. Bagaimana hidup kita sungguh-sungguh bermanfaat bagi banyak orang. Memang kita lemah, berdosa, tetapi di situ juga kita membawa sesuatu yang berharga bagi kehidupan sesama, yakni mutiara yang indah. Saudari-saudara, terima kasih telah bergabung dengan seri katekese dari Rumah Dehonian.
Teruslah mengikuti seri-seri yang lain, tema-tema yang lain. Dengan demikian Anda mendukung karya kongregasi kami, sehingga karya ini sungguh-sungguh bermanfaat bagi keselamatan banyak jiwa. Bagi Anda yang ingin bagikan video ini, bagi kepada sebanyak mungkin orang yang semoga membantu mereka semakin mengasihi, mencintai Kristus, dan semakin bangga dengan hidup Kristen. Semakin mengerti, semakin terberkati.